Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, podcast kreator KPI kembali hadir. Podcast yang senantiasa memberikan informasi serta ilmu-ilmu yang bermanfaat seputar dunia pendidikan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang tantangan dalam dunia pendidikan S2, pendidikan agama Islam. Ya, bagi teman-teman yang akan melanjutkan S2, pendidikan agama Islam atau sedang menjalankan S2 pendidikan agama Islam, episode kali ini tentu sangat relevan. Jadi sebelumnya untuk teman-teman terus support kami dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Karena di episode selanjutnya kita juga akan membahas tentang ilmu bermanfaat lainnya seputar dunia pendidikan. Bersama saya Salman Al-Farisi, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu tamu undangan kita, juga narasumber kita. Ada Bapak Dr. Muhammad Irmawan Jauhari. Nah, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Irmawan Jauhari, STHI MPDI. Nah, ini perkenalan lebih jauh atau sekedar profil biasa kita buat lamaran dalam CV? Senyamannya jenengan, Pak. Oke, senyamannya. Nah, ini sekaligus disclaimer juga bahwa saya menjadi kaprodi S2 PAI di Universitas Islam Tribakti Lirboyo itu baru 2 bulan. Nah, nanti kalau ada beberapa hal yang tidak bisa saya jawab, ya harap dimaklumi karena baru menjabat prosesnya 2 bulan. Nah, latar belakang akademik saya S1 itu sangat jauh dari dunia pendidikan, yaitu S1 Usuluddin Perbandingan Agama. Nah, kalau sekarang perbandingan agama dirubah menjadi studi agama-agama di IAIN Kediri, wisuda 2008. Kemudian lanjut di S2 STAIN Tulungagung pada waktu itu namanya, sekarang menjadi UIN 1 Tulungagung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, wisuda pada 2011. Kemudian baru pada 2016 kami mengikuti program doktoral moral 5.000 doktor, programnya Pak Jokowi, mantan presiden periode lalu, di mana kami alhamdulillah bisa dan terseleksi masuk di PAI Multikultural Universitas Islam Malang. Nah, dan alhamdulillahnya juga merupakan 3 mahasiswa yang lulus tepat waktu. 2016 masuk, terus kemudian 2019 selesai studi S3. Nah, home base saya itu sebenarnya sebelum saya 2022 di Tribakti, saya dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi. Nah, rekomendasi beasiswa S3 juga dari sana. Terus kemudian 2018 itu saya menikah dengan berbagai macam pertimbangan. Akhirnya ya jarak juga, Nganjuk Ngawi terus kemudian Nganjuk Kediri kan lebih dekat, Nganjuk Kediri. Itu kemudian setelah saya menyelesaikan studi S3, ada kewajiban untuk khidmah di kampus asal itu 2 tahun. Itu kemudian saya selesaikan dan tuntaskan. Alhamdulillah 2022 pindah home base di Pasca Sarjana Universitas Islam Tribakti. Dan kemarin 2024 Desember tepatnya diamanahi untuk mengisi jabatan sebagai kaprodi PAI Pasca Universitas Islam Tribakti. Secara singkat ya gitu ya, saya memperkenalkan diri. Ya, baik, jadi teman-teman itu profil dari Bapak Muhammad Irmawan Jauhari tadi. Baik Pak, terkait tentang tema kita hari ini, yaitu tantangan dan peluang dalam pendidikan S2 pendidikan agama Islam. Nah, pertanyaan pertama, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menjalani program S2 PAI? Oh iya, mungkin ini jawabannya juga nanti kita tidak sekedar melulu berbasis teori terus kemudian katakanlah apa ya, identik dengan akademisi, tapi mungkin jawaban saya nanti juga akan ada sedikit ngajak guyon, tapi guyon saya itu mencoba mengajak sampean merefleksikan apa yang saya sampaikan. Nah, contohnya kayak gini. Satu, tim kreatif tadi juga menyampaikan bahwa tantangan kuliah itu jelas dosen. Nah, betul, saya juga sepakat. Nah, tapi kemudian kita harus menyadari bahwa
S1 PAI dan S2 PAI serta S3 PAI itu memiliki sama-sama PAI-nya itu memiliki beban dan kedalaman yang berbeda. Nah, kalau boleh saya tanya, S1 PAI orientasinya kemana kalau yang jurusan tarbiyah? Atau sama jurusannya apa? Saya KPI. Oh, KPI ya, berarti saya salah tanya kalau itu. Artinya kayak gini, kalau dulu saya ya sekedar bercanda sama mahasiswa-mahasiswa saya, S1 itu orientasinya apa? Kalau dulu kita di ospek itu kan katakanlah S1 itu kan untuk membangun kesadaran dan lain sebagainya lah. Mengisi lumbung pengetahuan sebanyak mungkin di S1. Karena itu nanti akan memberikan pijakan di S2. Terus kemudian ketika di S2 itu terjadi habitus akademik di S1, S2 lebih mapan, maka dia akan lebih mudah untuk menyelesaikan S3. Kalau guyon saya dengan profesor dulu, S1 itu ya kita membangun kesadaran. Terus kemudian S2 itu adalah membangun kesabaran. S-nya sabar, jadi sadar, sabar. Yang ketiga, S3 itu sandar. Nah, artinya kayak gini. S1 itu kenapa harus dibangun kesadarannya? Bahwa nuansa akademik yang ada di perguruan tinggi dengan jenjang sebelumnya, sekolah menengah, baik pertama ataupun atas, itu sangat berbeda sekali. Nah, maka untuk mengisi ruang itu harus dibangun pondasinya adalah kesadaran. Kesadaran membangun budaya tridharma yang lebih baik. Nah, kalau dulu pernah sekolah juga ya? Ya. Oh ya, saya takutnya khawatirnya nanti tidak pernah sekolah terus kemudian langsung kuliah. Iya, saya takutnya seperti itu. Nah, artinya pola pembelajaran dan kemudian pendidikan yang ada di sekolah menengah itu jelas jauh berbeda. Karena itulah dibutuhkan kesadaran dari mahasiswa untuk mau membangun ruang pendidikan, terus mengisi ruang pengabdian sama penelitian, itu sinergi tridharma, dan itu dilakukan oleh mahasiswa dengan bantuan dosen. Nah, dibangun dulu kesadarannya, terus kemudian ketika masuk ke S2, maka kesadaran itu harus ditambah dengan kesabaran. Kenapa demikian? Meskipun sama-sama membuat tugas lah. Ini nyambung dengan diskusi dengan tim kreatif tadi bahwa musuh mahasiswa adalah dosen. Karena dosen itu memberikan tugas itu bukan tidak memiliki maksud dan tujuan yang baik. Contoh lah, misalkan kalau dulu kita sebelum kuliah itu menganggap bahwa dosen itu atau guru itu kan memberikan tugas itu dalam rangka untuk mengisi ruang kognitif sama membiasakan kita untuk melatih, memanage waktu belajar. Tapi kalau mahasiswa beda, dikasih tugas, dikerjakan atau tidak dikerjakan, pokok besok harus jadi. Ketika presentasi harus siap. Nah, pola-pola membangun kesadaran di S1 itu kalau tidak mapan, maka otomatis di S2 pola pikir dan perilaku mahasiswa itu tidak akan jauh berbeda. Dan itu adalah tantangan dalam diri mahasiswa sendiri. Nah, tidak mengherankan kemudian bahwa pola pikir mahasiswa itu S1, S2 ataupun S3 kalau tidak dibangun kesadarannya di awal di S1, ya dia S2 ya hanya kayak gitu-gitu aja. Itu tantangan dari diri sendiri. Terus kemudian tantangan dari dosen, iya, karena dosen berusaha untuk mengajak proses dialektika mahasiswa di wilayah akademik itu menjadi menarik dan berbobot. Maka beban tugas yang diberikan otomatis juga akan berbeda. Nah, saya sering kalau di S1 dan S2 saya juga bilang kayak gini. Misalkan hari ini ketika tuntutan adik-adik ataupun anak-anak sekolah menengah itu sudah buat makalah, sudah buat artikel. Beda nih artikel sama makalah yang dibuat S1 dan S2 dengan mereka itu apa? Kalau sekedar copy paste, bukan copy paste ya. Artinya copy paste ya, di copy terus kemudian tanpa dirubah atau diparafrase. Ya enggak ada beda nih. Nah, kalau copy paste aja, anak SMP, anak SMA juga bisa. Anak S1 mungkin, atau anak SMA juga belajar parafrase, apalagi yang jurusan bahasa. Atau sekarang ada software parafrase, itu akan memudahkan. Tetapi skill untuk membuat tugas itu menjadi lebih enak, dimudahkan atau memudahkan pembaca untuk memahaminya, itu AI tidak bisa. Dan yang bisa adalah manusia, dan manusia harus sering mempraktekannya. Saya sampaikan kepada mahasiswa pasca maupun kemarin kan juga ini kebetulan ngajar di S1 juga. Ya saya sampaikan perbedaan tugas S1, S2, perbedaan tugas
anak sekolah menengah sama S1. Nah, yang menariknya kemudian adalah ketika kita tidak mampu menjawab tantangan tugas itu, maka jangan harap sampai nanti memiliki kompetensi yang mapan untuk menjawab tantangan setelah sampai keluar. Contoh sederhananya adalah ketika banyak perguruan tinggi yang sama-sama juga memiliki program studi S2 PAI. Misalkan dari nama kampus saja, ada UINSA, ada UIN Malang, ada IAIN, ada UIN 1, ada UIN Sunan Kalijaga, ada UIN Semarang, ada UIN Jakarta. Ketika sama-sama membuat CV dan itu dimasukkan ke sebuah perguruan tinggi, orang secara normatif akan pilih yang mana? Ya, tergantung kampusnya kayaknya. Loh, iya tergantung kampus dan jaringan. Tapi ketika nama-nama besar itu bersanding, nah terus kemudian orang akan pilih yang mana? Kampus yang paling besar. Loh lah, iya toh. Ya. Nah, makanya itu kan satu tantangan juga. Satu tantangan. Sama-sama katakanlah supply and demand dalam hal ini juga akan menjadi pertimbangan kita untuk menjawab tantangan tersebut. Kalau barangnya banyak, lulusannya banyak, sementara kebutuhan untuk mengisi sektor-sektor tersebut sedikit, maka itu juga akan berpengaruh terhadap pertimbangan sebuah perguruan tinggi ataupun katakanlah lembaga pendidikan untuk menyeleksi siapa yang mau masuk dan menjadi pegawainya. Nah, itu satu tantangan juga ya. Ya, kita sekarang petakan aja lah. Itu baru di dalam negeri banyak kampus-kampus besar dengan jurusan PAI. Belum lagi di luar negeri. Nah, tantangan itu sebenarnya bisa kita atasi dan katakanlah coba kita urai dan selesaikan. Caranya ya lewat perkuliahan yang baik, lewat tridharma yang kita fokuskan output maupun outcome-nya dengan baik, sehingga profil lulusan dari S2 PAI ini benar-benar kompeten dan siap bertarung dengan lulusan-lulusan dari kampus-kampus yang besar. Sedikit cerita. Dulu awal-awal saya S1 itu, ketika dulu saya juga pernah katakanlah juga tergabung dalam jaringan mahasiswa nasional ya, walaupun jurusan saya bukan PAI. Tapi saya tidak minder. Dari kampus IAIN Kediri, kampus kecil, terus bertemu dengan komunitas mahasiswa nasional, itu tidak minder. Karena apa? Ada tradisi literasi dan tradisi diskusi yang ada di kampus, dan itu mengakar kuat sampai akhirnya membuat habitus di perkuliahan. Kalau kita keluar, kita sudah matang di dalam, kita keluar ketemu kampus-kampus dulu sama anak Jogja, anak sama Gunung Jati, itu enggak. Dan itu tantangan itu merupakan suatu hal yang sifatnya ya dinamika, dan itu bisa kita siasati. Banyak tantangannya. Ya, termasuk dosen juga merupakan tantangan dari salah satu juga tadi kampus-kampus itu ya. Betul, kita juga harus berpikir seperti itu. Karena apa? Kalau kita hanya melihat bahwa contohnya gini, dinamika kita lihatnya kalau kita tidak pernah melihat keluar atau kita tidak katakanlah berinteraksi dengan di luar kita, maka kita cenderung akan menjadi lebih melihat ke dalam, ya circle kita tidak akan pernah berubah. Dan ini saya maklumi kenapa dulu juga demikian. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Karesidenan Kediri itu cenderung untuk menutup, cenderung untuk kurang terbuka karena satu, ya saya tidak bisa mengeneralisir ya, tapi biasanya kan anak pondok padat dengan kegiatan. Terus kemudian mereka yang di pasca biasanya sudah bekerja, terus kemudian mengingat keterbatasan waktu, akhirnya harus pintar-pintar membagi diri. Entah itu bekerja di bidang pendidikan ataupun di bidang yang lain. Namun memang ada 1-2 fresh graduate yang itu akan kita coba maksimalkan, kita coba katakanlah branding untuk memperkenalkan bahwa di pasca PAI UIT Lirboyo Kediri itu memiliki potensi yang siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baik dari dalam maupun luar. Nah, contohnya kemarin adalah kami tim dari pasca mengantarkan 4 mahasiswa pasca
PAI Lirboyo Kediri dalam acara Annual International Conference Religious Moderation di Probolinggo. Ya dalam rangka apa? Satu, ketika kapital intelektual mahasiswa kita cukup, maka kita juga harus membantu mahasiswa kita menemukan kapital relasional. Nah, kapital intelektualnya cukup di dalam, maka harus dibantu dengan kapital relasional di luar. Artinya mereka akan siap berinteraksi dengan siapapun, mereka nanti mendapatkan informasi dengan siapapun, dan siap berkolaborasi untuk menjawab tantangan-tantangan di luar tadi. Nah, itu sudah kita rintis ya beberapa tahun sebelumnya. Alhamdulillah 4 mahasiswa ini, yang 3 adalah semester 4, di semester 1 dan 2 kemarin juga sering mengikuti international conference di luar, terus kemudian termotivasi, dan 1 yaitu Bu Sulistani itu semester 2 alhamdulillah juga tergerak untuk ikut kegiatan seperti itu. Menariknya lagi adalah dari keempat mahasiswa itu, yang 3 insya Allah sudah berkeluarga. Ini menunjukkan apa? Kalau yang berkeluarga aja bisa, tentunya yang belum itu harus lebih bisa dan maksimal hasilnya. Nah, itu akan menjadi proyek percontohan kita bahwa mahasiswa pasca apapun kondisinya bisa berkarakter pesantren An-Nahdliyah, juga berkontribusi dalam pergulatan pendidikan global. Gitu. Ya, baik, jadi itu tantangan juga cara mengatasinya tadi ya Pak. Ada 3S tadi yang saya tangkap itu, kesadaran, kesabaran, terus yang terakhir apa? Sandar. Nah itu akan saya jelaskan ketika sampai mau S3. Kalau dijelaskan sekarang. Jadi memang jadi hanya 2S dulu ya. Iya. Jadi kesadaran, kesabaran. Nanti karena kita saya masih S1 belum selesai juga ini. Semoga cepat selesai dan bisa lanjut S2. Nantinya baru kita tunggu yang S yang ketiga ini tadi. Saya penasaran juga S yang ketiga ini tadi penjelasan. Ya ini biar diundang lagi kan Mas. Masanya seperti itu ya. Jadi ada gitu 4S. Kalau saya 4S karena ke Salman gitu. Sabar gitu. Jadi itu ya teman-teman. Ini saya agak grogi karena memang dari penjelasan Bapak ini seorang dokter loh saya. Wah, nah gitu loh. Ya santai aja, tapi kan ya saya masih tetap bisa ngopi di cangkir yang sama. Ini kan berarti untuk kita berdua. Mana satunya hilang. Ya kan kita masih bisa minum kopi dari cangkir yang sama. Berarti ya mungkin kalau di pasca sarjana ataupun di dalam kampus bolehlah memanggil saya dengan Pak Dokter. Tapi kalau suatu ketika di rumah ya biasa saja. Nah itu kan terlalu formal akademis, saya juga kasihan masyarakat saya kan. Ya terima kasih Pak ini buat iri anak-anak pasca ini kayaknya. Karena saya sudah bisa satu cangkir sama beliau ini. Kalian belum tentu bisa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Bagaimana program S2 PAI beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat dalam dunia pendidikan? Nah ini menarik. Jadi tidak dapat dipungkiri beberapa kegiatan kemarin semisal APAISI juga berkaitan temanya dengan kecanggihan teknologi AI. Terus kemudian visiting internasional profesor kemarin dengan Profesor Nadir Shah Hussein juga berkaitan dengan tema AI. Nah, namun sekali lagi kalau saya mengutip ataupun menegaskan bahwa AI itu adalah bagaimanapun juga dia mesin ataupun alat. Tergantung siapa nanti yang mengoperasionalkan. Nah, saya mau tanya juga, pernahkah sampean atau tim kreator ini ketika googling itu mendapat jawaban bahwa artikel Anda bersifat rintisan, Anda boleh membantu menulis, merumuskan, dan mengedit? Pernah nggak? Kalau saya belum pernah ini. Nah, pernah enggak sama nulis sebuah kata atau apapun lah, itu ternyata Google tidak bisa atau tidak menemukan informasi. AI pun juga tidak bisa menemukan informasi. Mungkin kadang dikasih jawaban tapi tidak sesuai gitu. Nah, tidak sesuai Nah, itu sama. Nah, berarti apa? Kecanggihan ini bukan berarti kevalitan dan kesahihan informasi. Memang benar cepat.
memang benar cepat, tetapi dia bukan satu-satunya. Kalau dalam metode penelitian itu validitas datanya tidak hanya bersandar kepada AI. Walaupun banyak juga mahasiswa yang menggunakan AI untuk beberapa hal, misalnya untuk membantu menyelesaikan tugas. Nah, bahasa-bahasa di AI ataupun bahasa-bahasa hasil penelitian yang dipublikasikan, nah itu bisa kita tangkap. Karena apa? Satu, mahasiswa kita tidak terbiasa dalam circle akademik yang baik dan habitus tidak muncul di situ. Kok tiba-tiba dia bisa buat kayak gini kan? Kita juga heran. Nah, itu kan para dosen saya yakin juga memiliki sensitivitas di hal tersebut. Terus kemudian ketika yaitu tadi makalah terlalu ataupun artikel terlalu bagus sementara kita tahu posisinya mahasiswa itu kayak gini, itu kan juga menimbulkan pertanyaan besar, kecurigaan lah, betul. Tapi karena saya selalu menanamkan di awal bahwa kita harus mengecilkan kecurigaan tapi berhusnudzon, ya bisa jadi dia memang waktu semalam itu mendapatkan ilham dan terbuka hatinya dan lain sebagainya. Nah akhirnya bisa nah, atau kayak gini juga. Ketika katakanlah mungkin sempro dan lain sebagainya atau mengerjakan tugas, kan saya juga tahu bahwa ini hasilnya dari sini tanpa ada parafrase. AI tidak mungkin akan bisa membuat hasil penelitian yang ada di mesin pencarian itu katakanlah diambil seperti milik saya. Contohnya kayak gini. Pernah merasakan soto Branggan? Makan soto Branggan? Belum, Pak. Pernahnya soto Tamanan. Soto Tamanan, oke, soto Tamanan. Terus kemudian soto Makassar pernah? Pernah. Soto Kondangan pernah? Sering, Pak. Sering. Ya. Bisa membedakan dari segi tes, dari rasa, bisa membedakan? Bisa. Seperti itulah hasil ketika kita melihat artikel ataupun katakanlah karya tulis mahasiswa dalam bentuk proposal dan lain sebagainya. Analoginya sederhana. Ketika sampean sudah merasakan banyak varian dari soto, otomatis ketika ada paper ataupun ada artikel ataupun ada proposal di depan sampean akan tahu ini buatan sendiri. Jadi seperti itu. Nah, yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa adalah ya sama. Menulis itu adalah praktek, bukan imajiner. Nah, kalau ditanya proposal sama tugas mana? Ada, Pak. Loh, ada itu mana? Ada wujudnya atau ada di mana? Ada di laptop. Itu bukan ada, itu masih imajiner. Ada, itu harus ada di depan saya. Nah, masa kebutuhan kita makan soto terus kemudian ada, Pak, ada di Branggan. Ya, itu bukan ada di sini. Nah, karena sampean tadi analoginya adalah sering kuliner, otomatis sampean juga akan bisa merasakan perbedaan. Oh, ini memang benar buat sendiri, ini AI, ini adalah hasil karya yang sudah terpublish di mesin. Nah, sampean bisa masak? Bisa. Nah, anak pondok ya? Iya, anak pondok. Ya, bisa masak. Iya. Apalagi sampean bisa masak, maka sampean tentu akan mampu untuk mengkritisi artikel ataupun makalah ataupun proposal tesis, proposal skripsi misalnya. Karena sampean tahu cara membuatnya, sampean bisa merasakan. Dan itulah yang terjadi ketika circle dan habitus akademik kita bagus, kita sering diskusi, kita sering bedah naskah, dan juga ada budaya membaca yang kuat di situ. Dan bukan berarti saya menyombongkan bahwa saya suka baca, enggak. Ya kebetulan saya dari kecil memang suka baca, terus kemudian beberapa buku memang sudah ada, baik itu fiksi maupun ilmiah. Jadi akhirnya saya bisa membedakan, oh ini mahasiswa buat sendiri beneran, oh ini enggak. Berarti diibaratkan seorang dosen itu adalah chef, Pak. Jadi ketika mahasiswa yang membawakan masakan, oh ini memang masakan dia ini. Betul, iya. Kita tahu gitu. Betul. Jadi hati-hati juga, jangan terlalu tergantung pada AI ya. Jangan bergantung. Jangan sama sekali tergantung. Memang kualitas itu beda, Pak. Ketika seorang entah itu membuat tugas dari AI atau yang memang dia niat-niat membuat tugas sendiri, itu memang dari orangnya aja kita tahu kualitasnya. Betul. Gitu. Kayak saya gitu, tiba-tiba tugas saya bagus kan dosen. Emang enakan pintar ini. Ya itu kesenuduhan kita ya seperti itu. Iya emang gitu.
Ya, dan kemudian ya itulah artinya kita memang mencoba. Saya lebih baik ada tugas salah terus kemudian itu buatan sendiri. Nah, karenanya setiap mata perkuliahan yang mungkin saya ampu, saya tidak menilai bahwa tugas itu bagus, tapi ada dulu. Karena apa? Yang namanya mahasiswa itu pasti salah. Nah, pasti salah. Nah, terus kemudian kayak kemarin ya ini sambil sekedar bercanda dan nanti jangan diterapkan pada mungkin yang lain ya. Kalau mahasiswa buat proposal, entah itu skripsi ataupun tesis, kalau salah kan ya harus direvisi atau diberikan catatan kemudian direvisi menjadi lebih baik. Nah, tentu kita juga harus memberikan semangat kepada mahasiswa. Tak tanya kayak gini, sampean buat proposal skripsi baru sekali ya, sekali. Nah, kalau sekali buat berarti salah, enggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa ya, berarti direvisi gitu. Ya contohnya kayak sampean masak loh. Oh, iya. Masak itu kan enggak mungkin sekali itu langsung rasa dari masakan sampean itu kayak ngalahin Chef Arjuna kan enggak mungkin. Enggak mungkin toh. Ya harus salah juga. Dan di dalam dunia akademik salah itu enggak apa-apa, tapi jangan bohong. Karena ketika kamu bohong di karya ilmiah itu dampaknya sangat besar sekali. Contohnya adalah yang ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa, jangan bohong terhadap karya ilmiah karena apa? Satu, nanti ketika itu direpositorikan ataupun diupload, yang baca banyak orang. Nah, terus kemudian misalkan sampean jadi tokoh besar, terus kemudian karya ilmiah itu yang baca itu teman sampean, dan kebetulan teman sampean itu adalah yang dulu dikatakanlah ya dimintai tolong untuk membantu merevisi dan lain sebagainya. Teman sampean kan otomatis apa ini teman saya. Terus kemudian ketika karya sampean bagus tapi tidak memberikan dampak positif pada masyarakat ataupun kepada tokoh-tokoh orang-orang terdekat sampean, ya orang juga akan mempertanyakan, loh karyanya bagus tapi kemudian kok tidak ada kontribusi positif. Nah, itu kan juga akan bermasalah. Karya bagus saja bermasalah, apalagi karya yang jelek. Nah, itu kalau 10 tahun lagi mungkin dibaca anak cucu sampean ataupun keturunan sampean. Ya itu kan ya alangkah terharunya kita kan. Jadi memang dampaknya itu ya Pak. Iya, kita juga harus berpikir sana. Dan itu coba saya tanamkan dan berikan pemahaman kepada mahasiswa. Dalam membuat tugas sekalipun, tolong walaupun salah tidak apa-apa, tapi direvisi, diperbaiki. Karena kesempurnaan dan kebaikan itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Tapi manusia itu tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Jadi ya, gitu. Memang dalam tentu kita butuh sumber yang jelas dari suatu ilmu itu ya Pak. Mungkin kalau dalam dunia pesantren kita mengenal dengan sanad keilmuan gitu. Begitupun dengan dunia-dunia ilmu formal kayak seperti ini, kita juga butuh sumber yang jelas gitu. Kan kalau kita tanya AI kan sumbernya dia AI juga belum tahu nanti ngambil sumbernya dari mana gitu. Betul. Dan kemudian kemarin menurut Prof. Nadir Sausan itu ada 3 hal. Selain kita mampu katakanlah memiliki filter atas informasi yang disampaikan AI, kita tahu ya sanad dan lain sebagainya, referensi rujukan yang digunakan, terus kemudian bagaimana sikap kita, terus kemudian bagaimana kita mampu menggunakan informasi tersebut. Kalau informasi itu ternyata banyak negatifnya, otomatis filter kita atau kemampuan kita untuk menyaring informasi juga harus lebih besar. Nah, kalau informasi itu ternyata kita pernah memang mendengar hal ini, tentu relate dan kita harus mencari referensi yang sebenarnya. Contohnya kayak gini, kalau di AI itu berbicara taksonomi Bloom, itu kan berarti ada 3 domain. Nah, kognitif, afektif, sama psikomotorik. AI juga pasti akan berbicara tersebut. Nah, tapi AI bisa jadi tidak memiliki atau belum menampilkan bukunya Bloom kayak gini. Ini bisa diambil di sini. Sementara kita sudah baca. Nah, kita nanti juga bisa akan melengkapi informasi tersebut. Nah, jadi banyak hal. Dan saya sepakat bahwa AI ini kalau dilihat sebagai ancaman tantangan juga bisa, tapi juga sebagai konsekuensi logis atas perkembangan teknologi yang semakin berevolusi menjadi lebih baik, itu juga bisa, tergantung sudut pandang. Sebenarnya ya itu juga
dampak daripada AI juga, kita juga malas mikir jadi Pak. Manusia itu jadi malas mikir gitu. Iya. Salah satu dampak dari masyarakat hari ini kemampuan multitasking ya. Tapi sekali lagi bahwa ini terjadi ketika globalisasi itu ini agak berbicara agak serius ya. Mungkin di luar konteks ya, tapi nanti ada kaitannya. Ketika globalisasi itu menyebar, terus kemudian kita bisa mengamati. Contohnya adalah ini kelahiran berapa ya kalau saya boleh tahu? 2002 Pak. Oh 2002. Pernah lihat motor klasik enggak? Pernah lihat motor klasik. Nah, motor-motor lama itu pasti komponennya itu materialnya bagus-bagus. Nah, Kayak terus motor kemudian saya, Pak. oh iya. Motor saya Astrea Grand tahun 93 iya. Klasik banget itu. Nah, iya. Saya punya lebih yang tua dari itu. Nah, komponennya itu biasanya adalah barang-barang yang cukup bagus kualitasnya. Hari ini karena atas nama globalisasi dan percepatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, barang-barang yang diproduksi kualitasnya diturunkan, tapi secara kuantitas banyak. Nah, itu juga berdampak kepada kemampuan memproduksi pengetahuan di manusia. Dampaknya juga banyak. Akhirnya muncul budaya instan, budaya Gen Z, budaya era strawberry, budaya popcorn dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena yaitu tadi, satu, kita dituntut untuk memiliki kemampuan multitasking, harus cepat, tapi yang namanya cepat itu pasti ada beberapa hal yang terdistorsi, yaitu kemampuan filter dan kemampuan analisis kita. Nah itu, makanya jangan heran walaupun HP-nya bagus, tapi karena sering dibuat ngegame ya akhirnya cepat rusak. Iya. Nah, ya kayak gitu. Ya baik Pak, ini pertanyaan Bapak sebagai pengajar juga di program S2 ya Pak. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh para pendidik atau pengelola program S2 PAI dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman? Wah ya, ini pertanyaan yang memang cukup berat karena kita mau mengadakan bedah kurikulum, tujuannya juga untuk konstruksi visi misi, itu baru akan dilaksanakan semester akhir semester 2 yang akan datang untuk menyambut semester ganjil. Nah ini, tapi ada 3 hal yang coba kita sampaikan bahwa intinya karena Pasca Sarjana Universitas Islam Trisakti ini bagian integral dari Pondok Pesantren Lirboyo, kemarin dikatakanlah pengangkatan ataupun penetapan pimpinan itu disampaikan bahwa karakteristik kepesantrenan An-Nahdliyah ini harus harus menjadi karakteristik yang utama. Itu satu poin. Terus kemudian yang kedua bahwa para pengelola ataupun pimpinan di pasca sarjana khususnya PAI juga tidak menutup mata atas perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, jadi identitas kultural pesantren An-Nahdliyah dalam hal ini Lirboyo tetap kita jadikan pegangan utama. Terus kemudian ke PAI-an secara umum itu juga kita jadikan sandaran. Terus kemudian kita coba melihat tantangan-tantangan dan perkembangan era kini yang semakin bergerak dalam katakanlah situasi yang membuat kita sebenarnya merasa cemas juga. Ya, 3 hal ini yang nanti akan coba kami rumuskan dalam konstruksi visi misi PAI khususnya, nanti juga PGMI juga, serta konstruksi visi misi pasca sarjana. Kan itu tidak bisa jawab saya hari ini, tapi kami memang ada upaya untuk melakukan bedah visi misi sekaligus konstruksi visi misi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rektorat dan juga kemudian penasihat kemarin gitu. Baik Pak, berarti memang insya Allah lagi proses ke situ ya Pak. Betul. Ya, baik, bagaimana sih Pak, sejauh mana kemampuan mahasiswa S2 itu dalam menggabungkan teori dan praktik lapangan? Ya, kalau kemampuan itu kan, kalau mahasiswa ya satu jelas lah. Kalau kita melihat mahasiswa pada umumnya memang satu, kita tidak bisa generalisir secara khusus. Pada umumnya ada yang mampu untuk mengkoneksikan antara teori dan realita, tetapi ada juga yang hanya melihat dari satu perspektif. Contohnya kayak gini, kalau yang mahasiswa dari pondok, mereka akan
otomatis bergelut dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran, entah itu berbasis Thoughts ataupun teori-teori pendidikan modern yang didapat dari bangku perkuliahan. Nah, tetapi bagi mereka yang sudah berada dalam circle katakanlah khidmah di lembaga pendidikan, mereka melihat bahwa teori-teori itu hanya pendukung. Karena di dalam lembaga pendidikan itu mereka sudah punya sistem sendiri untuk jalan. Nah, teori-teori yang ada apakah tidak berguna? Sangat berguna. Dan apakah realitas di lapangan itu tidak berguna? Realitas itu ya sangat berguna karena kita pasti akan masuk ke sana. Nah, di dalam diskusi ataupun di dalam setiap mata kuliah itu tujuannya adalah untuk mempertemukan antara teori dan realita. Mahasiswa yang sudah memiliki latar belakang misalkan pendidik ya, mereka tentu akan menyampaikan setahu saya ataupun berdasarkan pengalaman saya di lembaga pendidikan. Dan mahasiswa yang fresh graduate dan belum khidmah ataupun masih hanya sibuk kuliah, mereka akan terus mengedepankan teori-teori. Dan disitulah sebenarnya perdebatan antara rasionalisme dan empirisme akan ketemu di ruang perkuliahan. Dasolen, dasain bahasanya filsafat zaman dulu. Di ruang perkuliahan itu nanti akan ketemu jawabannya. Nah, setelah temu sintesanya, yaitu saya serahkan kepada mahasiswa. Satu, itu nanti menjadi basis teori yang akan dipegang, dan ketika mereka lulus, mereka, kayaknya saya dulu pernah diskusi masalah ini di perkuliahan S2. Maka ketika saya menemui hal ini, maka ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Ataupun kalau sudah praktisi pendidikan, kayaknya ada teori yang menarik yang saya dapat di bangku perkuliahan. Bagaimana kalau coba saya implementasikan dalam lapangan? Nah, jadi ketemunya di situ, di ruang perkuliahan, di diskusi dalam materi yang disajikan melalui artikel. Itu ketemunya di situ. Ya, harapannya seperti itu. Semuanya kan harapannya bagus. Dari tahap diskusi muncul sintesa akademik yang akan berkontribusi untuk perbaikan dunia pendidikan. Harapannya seperti itu. Baik Pak, mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya, apa peluang karir yang terbuka bagi lulusan S2 PAI, baik di dunia akademik maupun profesional? Wah, itu sangat banyak sekali. Satu, kalau dia sudah katakanlah guru ya, otomatis itu nanti akan menunjang karir keguruannya. Nah, saya sering bercerita bahwa kalau dulu orientasi S1 untuk menempuh S2 kan biasanya kepala sekolah. Nah, ya enggak apa-apa. Terus kemudian apakah bisa menjadi dosen juga? Bisa. Nah, tapi profil capaian itu sekali lagi bisa menjadi guru, bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi katakanlah dosen, bisa menjadi konsultan pendidikan, bisa saja. Akan tetapi yang perlu kita tekankan adalah skill dan kompetensi yang mampu untuk menjawab profil lulusan tersebut. Contohnya adalah kemarin saya mendapat katakanlah salah satu WA dari teman saya yang kebetulan sudah ASN di sebuah perguruan tinggi. Nah, itu kalau ini tolong disebarkan kepada mahasiswa ataupun fresh graduate di kampus sampean. Nah, terkait ada informasi penerimaan ASN di kampus kami. Cuma ada beberapa syarat khusus. Syarat khususnya apa? Harus sudah pernah publish artikel di Sinta 6. Nah, itu syarat yang akan dipertimbangkan. Nah, jadi ya semua bisa saja punya ijazah S2, pengen jadi apapun sepanjang dalam dunia pendidikan, jadi kepala sekolah dari guru PAI. Nah, tapi kalau mau jadi kepala sekolah kan harus jadi guru dulu. Nah, terus kemudian jadi dosen bisa. Tapi ternyata itu semua harus ada syarat pendukungnya. Jadi memang sebenarnya peluangnya itu banyak tergantung kita punya skill gak? Betul. Jadi selain lulus juga harus pertimbangan kita lulus ini harus punya skill yang mumpuni untuk juga networking atau tadi bahasanya kapital relasional kita juga harus bagus. Nah, yang angkatan semester 4 ini kemarin ketika ikut acara Forbim Tapal Kuda International Conference juga itu ditanya. Kebetulan mahasiswa pasca semester 1 kok sudah berani ikut? Nah, sudah berani ikut. Akhirnya besok kalau
misalkan kalau mau besok ngajar di kampus saya. Sudah ada perbincangan seperti itu. Nah, karena mungkin melihat bahwa keberanian mahasiswa kita untuk tampil di depan katakanlah presenter yang rata-rata itu dosen, itu merupakan nilai lebih tersendiri. Kayak kemarin itu yang ikut rata-rata juga dosen. Nah, jadi mahasiswa tampil itu memberikan sebuah keberanian dan kebanggaan tersendiri. 2024 ada 2 mahasiswa kita yang itu di event rutinan Kopertais 4 ya Winsa itu Ankom. Itu skalanya juga internasional. Mahasiswa kita juga ada yang ikut 2. Nah, itu dalam rangka untuk menguatkan kapital intelektual juga menambah networking atau kapital relasional. Ya, selain dapat katakanlah karir di situ, terus dapat rezeki di situ, siapa tahu dapat jodoh di situ kan ya. Ya toh? Nah, dapat ya itu loh. Jadi ya banyak manfaat dengan katakanlah kita nambah jaringan itu banyak manfaat. Baik Pak, terima kasih dengan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami tanyakan, tapi memang waktu kita terbatas dan mungkin cukup sampai di sini. Juga ini dari program S2 juga lagi membuka penerimaan mahasiswa baru ya Pak. Oke. Di kampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Jadi untuk teman-teman yang lagi pilih-pilih dalam program PAI ini untuk bisa untuk mendaftarkan diri Anda di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Oke, dan jangan lupakan bahwa pasca UIT Lirboyo Kediri khususnya PAI itu benar-benar berbasis pesantren An-Nahdiyah. Jadi karakter kepesantrenan dan kebangsaannya jangan diragukan lagi. Nah, itu nanti kita juga akan membekali kemampuan teoritis maupun praksis terkait ke-PAI-an khususnya, dan kemudian kita juga mendorong mahasiswa untuk aktif dalam berbagai forum baik nasional maupun internasional. Jadi mantapkan pilihan calon mahasiswa pasca di program pasca sarjana Universitas Islam Tribakti Lirboyo. Insya Allah kuat akidahnya, akidah aswajaan Nahdiyah, karakter kebangsaannya juga kuat, kemudian kompetensi ke-PAI-annya dipastikan terjamin gitu. Ya, jadi untuk teman-teman jangan ragu, jangan bimbang, segera daftarkan diri Anda. Juga ini podcast kita spesial Ramadan, Pak. Jadi untuk ucapan para teman-teman ya selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar puasanya full ya Pak. Iya, diisi dengan hal-hal yang positif lah. Ya. Nah, karena kita sudah mahasiswa itu kan ya harus memiliki perspektif yang berbeda. Kalau kita puasa hanya suka bubernya saja, tapi kita tidak isi dengan kegiatan-kegiatan positif, ya percuma. Tapi saya yakin bahwa mahasiswa entah itu S1 ataupun S2 yang ada di Universitas Islam Tribakti Lirboyo, mereka sebagian rata-rata santri, pasti akan mengisi kegiatan selama bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, entah itu ngaji puasa ataupun dan lain sebagainya, dengan intensitas yang padat. Saya yakin itu. Dan ingat, penguatan dan pengembangan kapital intelektual itu merupakan sebagian dari syarat keberhasilan. Dengan sampai memaksimalkan ibadah Ramadan, dengan sampai memaksimalkan masa khidmah di sini, dengan sampai begitu takzim terhadap masyayikh khususnya, dan kemudian juga beberapa guru, terus kemudian beberapa dosen, saya yakin itu juga akan menopang keberhasilan sampai semua. Jadi katakanlah pintar saja tidak cukup, karena orang pintar kalah dengan orang bejo katanya. Itu ya. Nah, siapa tahu bejo untungnya sampean itu karena sampean begitu intens ibadah di bulan puasa, sampean begitu takzim dengan masyayikh, sampean begitu takzim dengan guru-guru. Nah, itulah yang menjadikan sampean sukses. Dan ini merupakan perbedaan pendidikan karakter yang ditanamkan oleh orang Barat yang digagas salah satunya adalah Thomas Likona dengan pendidikan karakter ala pesantren. Unsur kesuksesan santri, nah itu ataupun unsur kesuksesan mahasiswa tidak hanya dari kemampuan akademiknya saja. Jadi untuk Ramadan kali ini teman-teman nggak usah mikir Ramadan ini kita mau bukber di mana sama siapa, tapi pikirkan apa hal manfaat yang akan saya lakukan di bulan Ramadan ini. Memperbanyak ibadah, mengaji, ataupun tentang belajar ilmu-ilmu lainnya. Pokoknya hal itu yang bermanfaat karena memang di bulan ini semua kebaikan akan dilipat gandakan. Betul. Ya.
Sekian dari saya, kami dari podcast Kreator KPI. Saya Salman Al-Farisi dan juga saya Muhammad Irmawan Jawahari. Ya, mengucapkan terima kasih karena kami mau ngobrol lagi di belakang kamera ya. Karena kopi kami masih banyak. Kita akan lanjut di belakang kamera. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.